apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck Devon. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Akhirnya tekad Danyan untuk memastikan kematian Shoyen memaksanya mengambil keputusan. Saya akan memanggil Tetua Wu. Sial, tungku lain terbuang sia-sia. Ketika Dayan tiba, Tetua Wu sedang menatap gumpalan hangus di dalam kuali. Matanya dipenuhi kesedihan dan kepasrahan. Melihat kedatangan Danyan, kekesalan Tetua Wu langsung memudar. Semburat kegembiraan terpancar di wajahnya. Oh, tuan muda tertua ada di sini. Danyan tersenyum dan tanpa basa-basi lagi langsung ke intinya. Saya tidak pernah datang ke rumah Anda tanpa alasan. Saya khawatir saya harus merepotkan Tetua Wu kali ini. Oh, mata Tetua Wu berbinar penuh minat. Tuan muda, silakan bicara. Bantu saya membunuh seseorang. Siapa? Shoyen. Dia? Tetua Wu setuju tanpa ragu. Tidak masalah, saya dengar Shoyen hanya seorang kultivator bintang 7 menengah. Jadi saya bisa membunuhnya dengan sekali tamparan. Dan menggelengkan kepalanya dengan pernyataan Tetua Wu, sehingga membuatnya kesal. Kemudian dia tersenyum percaya diri dan berkata, saya meminta Tetua Wu untuk ikut berjaga-jaga. Jika tidak ada hal yang tidak terduga yang terjadi, Tetua Wu tidak perlu campur tangan. Tetua Wu akan menganggapnya sebagai perjalanan untuk bersenang-senang dan bersantai. Tetua Wu awalnya tertegun, tetapi kemudian matanya berbinar penuh pengertian dan apresiasi, dan ia mengangguk pelan. Di cabang pertama aliansi bayangan, pemimpin cabang duduk di kursi yang terbuat dari tengkorak, menopang dagunya dengan tangan kanan, dengan cermat mengamati pria berpakaian hitam di antara 7 sosok dalam bola kristal yang melayang di hadapannya untuk memastikan apakah ia Shoyen. Namun ia tidak dapat memastikannya, jadi dia tiba-tiba bertanya, ada kabar dari Shomensen? Seorang tetua yang menunggu menjawab, katanya Shoyen sedang retret. Retret? Katanya? Pemimpin cabang terkekeh. Saat itu seorang tetua lain bergegas masuk. Sebelum tetua itu sempat tenang, pemimpin cabang bertanya dengan nada mendesak. Apa yang Dayan katakan? Apakah Anda yakin itu Shoyen? Tetua itu menggelengkan kepalanya. Dia tidak mengatakannya, dia hanya mengirim pesan yang meminta kami untuk terus melacak ke-7 orang ini dan memberitahunya tentang keberadaan mereka sesegera mungkin. Pemimpin cabang merutkan bibir dan menggelengkan kepalanya. Mereka terlihat sangat berbeda, jadi sulit untuk memastikannya. Tetua itu melanjutkan. Tuan, menurut mata-mata kami, tidak lama setelah menerima bola kristal yang kami kirim, Danyan dan 16 orang lainnya meninggalkan kota Chushi melalui susunan teleportasi. Oh, mata pemimpin cabang berbinar. Apakah Anda tahu kemana mereka pergi? Tetua itu menggelengkan kepalanya tetapi berkata, susunan teleportasi ini dapat mengarah ke kota Bingling, jadi saya berasumsi mereka menuju ke sana. Alis pemimpin cabang berkerut saat ia bertanya, apa kekuatan ke-16 orang yang dibawanya? Setidaknya bintang 7. Sang tetua menjawab dan menjelaskan. Orang yang kami kirim untuk mengawasi Danyan berada di puncak bintang 6. Dia bilang dia sama sekali tidak bisa melihat kekuatan kelompok orang ini. Lalu ia berkata, tapi bawahan saya menganalisis bahwa kekuatan orang-orang ini seharusnya tidak lebih rendah dari bintang 7 menengah. Karena Shoyen berada di bintang 7 menengah. Ya, pemimpin cabang mengangguk, mengelus sandaran tangan kursi, menggelengkan kepala sedikit, dan memutar matanya, lalu berkata, sepertinya Dayan telah memastikan bahwa pria itu adalah Shoyen. Dengan langkah sebesar itu, Danyan bertekad untuk menangkapnya kali ini.
Lalu kenapa dia tidak memberitahu kita bahwa dia telah memastikan bahwa pria itu adalah Sioyan? Tanya sang tetua. Siapa yang tahu? Pemimpin cabang berkata, sambil mengetuk 3 jari di sandaran tangan secara bergantian. Dia sudah membayar lunas. Tidak masalah bagi kita apakah dia memastikannya atau tidak. Tetua itu mengangguk dan berkata sambil tersenyum. 17 master bintang 7 tingkat menengah ke atas akan melawan Sioyan dan 7 rekannya yang hanya memiliki 1 master bintang 7. Mereka bahkan lebih kejam dari kita. Ini menunjukkan betapa istana obat membenci Sioyan. Sioyan pasti akan kalah kali ini. Jangan pernah meremehkan lawan manapun, terutama Sioyan. Pemimpin cabang menatap tetua itu dengan dingin dan berkata, nadanya penuh dengan keagungan yang tidak puas. Kapan orang-orang yang kita kirim untuk membunuh Sioyan tidak jauh lebih kuat dari Sioyan? Kapan kita tidak kalah jumlah? Kapan kita tidak merasa bahwa kita sangat kuat? Tapi apa hasilnya? Hasilnya adalah Sioyan telah mempermalukan kita berkali-kali. Meskipun istana obat mengirim lebih dari selusin orang kuat kali ini, kita tidak bisa mengatakan bahwa Sioyan sudah mati sebelum kita melihat jasad Sioyan atau mendapatkan berita kematian Sioyan yang terkonfirmasi. Melihat tetua itu menundukkan kepalanya karena malu, pemimpin cabang menatap tetua yang datang untuk melaporkan situasi. Matanya penuh dengan niat membunuh saat ia memberi perintah. Keluarkan perintah pembunuhan surgawi segera. Minta aula utama untuk mengirim orang kuat bintang 8. Jika istana obat gagal membunuh Sioyan, kita harus menebusnya dengan pukulan mematikan. Kali ini kita harus membalaskan rasa malu cabang kita. Di tempat yang lain, Sioyan dan kelompoknya menyusuri tepi lautan es, berjalan siang dan malam ke utara. Angin dingin yang dibungkus serpian es bertiup di wajah mereka, membakar mereka dengan rasa sakit. 7 hari kemudian, ketika semua orang menatap hamparan puncak es yang tak berujung di depan, mereka tak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Gudang harta karun Sioyo hanyalah titik hitam kecil di peta, tetapi baru setelah tiba mereka menyadari luasnya. Bagaimana mungkin mereka menemukannya? Mereka hanya bisa menunggu pembalikan yin dan yang selama 3 hari terakhir bulan itu. Pada senja pertama dari periode 3 hari itu, pembalikan matahari dan bulan hanya sesaat sebelum kembali normal. Seolah-olah itu hanyalah halusinasi sesaat. Sioyan dan rekan-rekannya terus menunggu untuk melihat apakah fenomena itu akan muncul kembali. Namun malam itu, mereka tidak menyaksikan tontonan yang dinantikan. Sebaliknya, saat malam tiba, mereka disambut oleh aurora yang mempesona, megah dan selalu berubah. Aurora itu sama menawannya dengan kembang api, dengan warna yang bervariasi dari terang hingga gelap, dari hijau hingga merah. Keindahan yang menakjubkan yang sedikit banyak menenangkan hati setiap orang yang gelisah di malam yang sepi ini. Senja berikutnya, matahari dan bulan muncul di langit lagi. Posisi mereka terbalik. Kali ini fenomena itu berlangsung jauh lebih lama daripada yang pertama. Menatap dengan takjub pada cahaya bulan yang jernih dan dingin di mana laut dan langit menyatu, jantung Sion dan rekan-rekannya berdebar kencang. Dengan gugup menunggu perubahan yang tak terduga. Namun, seiring malam semakin larut hingga aurora muncul kembali, menggantikan fenomena yang tidak biasa itu. Tidak ada yang berubah di langit dan bumi. Hanya esok yang akan menjadi hari terakhir. Di tengah rasa kehilangan, semua orang dengan penuh harap menunggu datangnya senja di hari ketiga. Di hari ketiga, fenomena aneh pembalikan matahari dan bulan muncul kembali di kala senja. Kali ini matahari sangat terang, bulan sangat jernih, dan langit sangat cerah. Seolah-olah bukan senja melainkan pagi musim gugur yang keemasan, atau bahkan tengah hari di awal musim semi. Rumah harta karun Sioyo akan segera dibuka. Semua orang bersemangat, bahkan setelah senja, langit yang cerah perlahan-lahan menggelap. Tapi mengapa tak ada pergerakan?
Matahari yang menyilaukan dan bulan yang indah mulai meredup dan memudar. Mungkinkah rumah harta karun itu baru akan dibuka ketika pemandangannya telah sepenuhnya memudar? Semua orang menyaksikan dengan gugup saat matahari dan bulan perlahan-lahan memudar. Namun setelah kegelapan menyelimuti segalanya dan waktu yang lama berlalu, selain aurora yang menyilaukan, tidak ada tanda-tanda gudang harta karun akan terbuka seperti yang diharapkan. Apa yang mungkin terjadi? Apakah orang lain sudah mendapatkan akses ke gudang harta karun Sioyo terakhir kali dibuka? Ataukah dibuka tanpa suara? Dengan area seluas itu, bagaimana mungkin seseorang menemukan gudang itu tanpa tanda-tanda pergerakan? Kekecewaan dan frustasi membekukan hati semua orang. Tiba-tiba, Soyen seperti merasakan sesuatu. Telinganya berkedut beberapa kali, dan raut terkejut melintas di wajahnya. Ia segera membungkuk, menempelkan telinganya ke es untuk mendengarkan. Penasaran, yang lain juga berjongkok, telinga mereka menempel di es. Mereka mendengar suara gemuruh yang mengguncang bumi, seolah-olah pasukan besar sedang menyerbu. Semua orang mendongak dengan takjub, hanya untuk melihat gumpalan debu tiba-tiba mengepul dari puncak-puncak bersalju. Diikuti oleh serpian salju putih yang mengalir turun dari puncak-puncak es seperti naga-naga liar yang tak terhitung jumlahnya. Longsoran salju. Seluruh pegunungan longsor. Soyen dan rekan-rekannya dengan cepat melompat berdiri, tetapi arus udara yang kuat akibat longsoran salju masih memutar mereka beberapa kali di udara sebelum mereka bisa menenangkan diri. Semburan salju melahap segalanya dengan kekuatan yang luar biasa, mengirimkan kabut salju yang luas berputar-putar di udara. Gemuruhnya seperti genderang perang yang tak henti-hentinya. Xiaoyan dan rekan-rekannya terpaksa berulang kali mendaki tinggi, menatap longsoran salju yang mengamuk di bawah mereka. Hati mereka pedih, merasakan selamat dari bencana. Setelah waktu yang lama, ketika longsoran salju mereda dan kabut salju menghilang, mereka akhirnya mengamati sekeliling mereka dengan penuh keterkejutan. Selubung es pegunungan telah terkoyak oleh longsoran salju, memperlihatkan fasad abu-abu batu tulis aslinya. Tebing-tebingnya seolah diiris oleh pisau atau kapak, dipenuhi bebatuan tajam. Namun perhatian Soyen dan rekan-rekannya tertuju pada satu puncak. Puncak itu adalah yang tertinggi di seluruh pegunungan. Namun bukan ketinggiannya yang memikat Soyen dan rekan-rekannya, melainkan sisi yang menghadap mereka yang memiliki retakan besar yang membentang dari puncak hingga dasarnya, seolah dibelah oleh pedang raksasa. Yang terpenting, Xiaoyan dan rekan-rekannya samar-samar dapat melihat cahaya biru tua berkelap-kelip jauh di dalam retakan itu. Hati mereka tiba-tiba bergejolak kegirangan. Mungkinkah itu lokasi gudang harta karun Xiaoyo? Dengan penuh semangat mereka melesat mendekati puncak, hanya untuk menemukan jalan setapak marmer sempit yang berkelok-kelok, melalui celah dari kaki gunung ke tempat yang dalam dan terpencil di tengah gunung. Banyak anggrek biru yang sangat tahan dingin tumbuh di dinding batu di kedua sisi jalan setapak. Ujung daunnya bersinar dengan cahaya biru berpedar, seperti titik-titik kecil, menciptakan cahaya aneh dan menakutkan di malam hari. Jadi, cahaya biru tua yang mereka lihat sebelumnya berasal dari anggrek-anggrek ini. Xiaoyan dan teman-temannya mendesak menyesal. Tapi bagaimana mungkin anggrek biru itu bisa bertahan hidup di bawah selimut es dan salju? Tempat ini bukan masalah sederhana. Sesuatu yang misterius sedang terjadi. Xiaoyan segera melepaskan kekuatan jiwanya, menjelajahi sepanjang jalan setapak marmer. Namun tak lama kemudian kerutan di dadanya semakin dalam. Kekuatan jiwanya tampak stagnan di area ini dan setelah beberapa saat, ia tak bisa lagi menembus jalan setapak marmer. Tak yakin dengan situasinya, Xiaoyan dan teman-temannya dengan hati-hati menuruni tangga. Jalan setapak marmer itu tertutup lapisan salju tipis, membuatnya licin diinjak. Perlahan menyusuri jalan setapak, lereng di kedua sisinya semakin curam. Menatap ke atas dari bawah, retakan menyepit. Cahaya meredup. Kegelapan tidak mempengaruhi penglihatan mereka, tetapi mempengaruhi suasana hati mereka.
Berjalan menyusuri jalan setapak yang suram, hanya diterangi cahaya biru yang menakutkan. Semua orang merasakan gelombang ketidakpastian. Mungkinkah jalan setapak ini benar-benar mengarah ke rumah harta karun Sioyo? Setelah jarak yang tidak diketahui, mereka akhirnya mencapai ujung jalan marmer. Ketemu rumah harta karun Sioyo. Sioyan yang tak sabar menekan telapak tangannya ke pintu batu. Semangat juangnya memuncak dan ia mendorong sekuat tenaga. Namun pintu itu tetap tak bergerak. Ia memusatkan seluruh semangat juangnya ke telapak tangan kanannya dan mendorong sekuat tenaga. Namun pintu itu tetap tak tergerak. Jalan setapak itu tidak mengarah ke puncak seperti dugaan semua orang, melainkan berhenti di sebuah dinding batu. Di sana mungkin ada rumah harta karun. Dindingnya tertutup lumut berwarna hijau samar, yang melaluinya tekstur dinding batu yang berbintik-bintik samar-samar terlihat. Tunggu, sepertinya ada jejak campur tangan manusia. Kejutan melintas di mata semua orang. Cepat bersihkan lumutnya. Dengan semburan doki, 7 hembusan angin bertiup bersamaan, dengan mudah membersihkan lumut dari dinding batu. Tiba-tiba sebuah pintu batu muncul di depan mata semua orang. Yang paling menarik, 2 karakter merah tua Sioyo terukir di sana. Saya akan melakukannya. Sion mengangkat alisnya, menekan telapak tangannya ke pintu batu sekuat tenaga. Namun pintu batu itu tetap tidak bergerak, seolah-olah itu bukan pintu batu sama sekali, melainkan hanya menyerupai pintu batu yang terukir di dinding batu. Sioyan cemas. Sialan, saya tidak percaya kalau kemampuan bertarung tidak bisa membukanya. Tidak. Dan Ermi segera menghentikannya, lalu menggodanya. Saya selalu memanggil Anda orang desa dan Anda masih tidak terima. Pernahkah Anda dengar pintu rumah harta karun diledakkan oleh kemampuan bertarung? Bagaimana kalau rumah harta karun itu runtuh? Soizan membalas dengan marah. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kalau Anda yang melakukannya? Nan Ermi melirik Soizan. Tuan muda Sio tidak bisa melakukannya dan Anda meminta saya melakukannya. Hentikan! Zijin tiba-tiba berteriak dan setelah menatap Nan Ermi dan Sioyan dengan penuh kebencian, ia berkata kepada Sioyan. Tuan muda Sio, dilihat dari situasinya, kekuatan kasar tidak bisa mendorong pintu batu ini terbuka. Saya sudah memeriksanya dengan teliti dan tidak ada mekanisme di dinding batu. Saya rasa itu pasti butuh trik. Semua orang mengangguk setuju. Tapi trik apa yang dibutuhkan untuk membuka pintu batu itu? Semua orang menatap pintu batu itu, berpikir dan merenung. Feng Feng tiba-tiba berkata, tidak ada yang lain di gerbang batu itu selain 2 karakter. Si Yoyo. Mungkinkah rahasianya terletak pada kedua karakter itu? Masuk akal. Shen mundur selangkah dan mengamati karakter-karakter itu dari kejauhan. Mereka tampak kuat dan tegap, namun juga elegan dan berjiwa bebas. Setelah diamati lebih dekat, mereka memiliki pesona riang dan bebas. Namun ia tidak bisa menemukan yang lain. Biar saya coba. Feng Bo sepertinya mendapat ide. Ia berjalan ke gerbang batu, merenungkannya sejenak, lalu mengulurkan tangan dan menelusuri huruf Sioyo dengan jari telunjuknya. Saat Feng Bo dengan kuat menelusuri goresan terakhir Yo, gerbang batu itu bergerak. Dengan bunyi klik yang keras, gerbang batu itu perlahan terbuka dengan sendirinya, memperlihatkan koridor yang dalam. Soijan adalah orang pertama yang cepat melangkah maju dan mengintip ke dalam koridor. Sambil melakukannya, ia menepuk bahu Feng Feng dan memujinya. Hebat, Feng Feng, Anda sudah memikirkannya. Feng Feng hanya tersenyum rendah hati. Namun Nan Erming bertanya kepada Feng Feng dengan maksud tersembunyi. Feng Feng, Anda tahu Anda tidak punya cukup kekuatan, jadi Anda harus menggunakan otak Anda kan? Nan Erming, apa maksud Anda? Soyan segera berbalik untuk bertanya kepada Nan Erming. Anda juga tidak punya cukup kekuatan, jadi kenapa Anda tidak menggunakan otak Anda? Baiklah, apa kalian berdua sudah selesai? King Mu'er merutkan kening kesal, lalu meraih lengan Soyan. Ayo masuk.
Secara berkala di sepanjang koridor beberapa mutiara malam seukuran telur merpati tertanam di dinding batu. Dengan cahaya redup dari mutiara malam, semua orang berjalan di sepanjang koridor. Ketika Suyen dan 7 orang lainnya masuk ke koridor dan berjalan lurus sekitar 50 kaki, berbelok menjadi koridor yang berbelok 90 derajat ke kiri. Pintu batu perlahan menutup secara otomatis. Tanpa sepengetahuan Suyen dan 7 orang lainnya, begitu gerbang batu tertutup, badai salju berusia 1000 tahun tiba-tiba mulai turun di luar. Dengan serpian salju seukuran telapak tangan menyelimuti langit. Koridor itu panjang, berkelok-kelok dan berliku-liku seperti labirin raksasa, membuat mereka pusing. Tidak ada jalan samping, tidak ada jebakan. Apa gunanya membuatnya begitu rumit? Gumam Longji pelan. Benar. King Mu'er yang paling benci kebosanan langsung setuju. Mereka tidak bilang apa-apa soal meletakkan barang yang berbeda di kedua sisi koridor. Setiap tempat terlihat persis sama, menyebalkan sekali. Tidak apa-apa kalau memang menyebalkan. Suyen tertawa. Asal ada hal baik, saya rela berjalan di koridor ini selama setahun. Hei, kapan Anda jadi sesabar ini? Feng Feng bukanan Erming yang bercanda. Saya selalu sangat sabar, oke? Suyen jarang berdebat dengan Feng Feng, tapi kali ini ia memutar bola matanya dan berkata, Hei Feng Feng, Anda mendapat hadiah terbesar terakhir kali. Semua hal baik itu milik Anda. Apa Anda pikir Anda akan seberuntung itu kali ini? Feng Feng tersenyum. Saya rasa Anda iri dan cemburu. Lalu ia bertanya sambil tersenyum. Apa Anda kesal? Omong kosong, seru Xiuzhan, membuat semua orang tertawa. Nan Erming akhirnya menyela, berkata dengan serius. Saya merasa giliran Xiuzhan kali ini. Kenapa? Tanya Xiuzhan bersemangat, tidak menyadari bahwa Nan Erming sedang menggodanya. Katakan pada saya kenapa? Nan Erming tidak langsung menjawab, ia malah berpindah dari tempat duduknya di sebelah Xiuzhan ke sebelah King Mu'er, lalu berkata, saat Xiao Mensen pertama kali didirikan, pangkat Anda adalah yang tertinggi. Tapi bagaimana sekarang? Jadi saya pikir surga pasti akan berpihak pada Anda kali ini. Anda minta berkelahi? Xiuzhan mengangkat tinjunya dengan marah, tetapi King Mu'er mencegahnya. Ia menggetakkan gigi karena frustasi. Nan Erming, kalau Anda punya nyali, jangan bersembunyi di belakang Nona Mu'er. Anda benar-benar bodoh. Anda selalu mengungkit-ungkit sesuatu. Tawa keras menggema di koridor. Sambil mengobrol dan tertawa, kelompok itu melanjutkan perjalanan mereka melalui koridor berliku yang tampaknya tak berujung. Akhirnya koridor yang tak berubah itu bergeser. Sebuah batu besar menghalangi jalan di depan. Batu besar itu tidak menghalangi jalan. Di kedua sisinya terdapat celah yang cukup lebar untuk dilewati satu orang. Dengan hati-hati menyusuri batu besar itu, pemandangan tiba-tiba terbuka. Di depan terbentang gunung yang luas dan berlubang. Cahaya bulan yang dingin menembus celah menganga di puncak, menerangi area tersebut. Sekilas orang mungkin mengira itu taman. Puluhan pavilion dan teras tertata rapi di antara pepohonan hijau yang rimbun. Air terjun putih mengalir deras di salah satu sisi gunung, seperti Bima Sakti terbalik, menambah semarak suasana. Yang paling mengejutkan adalah, meskipun salju lebat di luar terlihat melalui celah besar itu, tidak ada satupun kepingan salju yang jatuh ke bagian dalam gunung. Seolah-olah ada perisai tak terlihat yang memisahkan gunung dari angkasa luar. Dengan takjub, kerumunan mulai mengamati rumah harta karun itu yang bagaikan surga. Ketenangannya dibingkai oleh cahaya bulan yang redup, memiliki keindahan yang melampaui negeri dongeng, namun diwarnai dengan sedikit kengerian. Apakah ini rumah harta karun Xiuyo? Tapi di mana harta karun itu? Suyen mengerahkan kekuatan jiwanya menjelajahi sekeliling. Namun seperti di jalan setapak marmer, kekuatan jiwanya sangat terhambat, tak mampu menjangkau jauh. Mari kita lihat-lihat dulu.
Gunung itu hanya 1.000 meter panjang dan lebarnya dan tak butuh waktu lama bagi mereka untuk menjelajahi setiap bangunan. Tak ada apa-apa, tak ada harta karun, tak ada jebakan rahasia, dan semua orang agak kecewa. Mungkin bangunan-bangunan ini adalah kediaman Dodi kuno itu, kata Swen sambil melihat sekeliling. Apa yang Anda lihat di sana? Mengikuti tatapan Soyen, mereka melihat jalan setapak berbatu di hutan yang jauh, langsung menuju ke tebing batu yang curam. Di ujung jalan setapak, samar-samar mereka bisa melihat dua bongkahan batu hijau berminyak, setinggi sekitar 7 atau 8 kaki, saling berhadapan. Kabut tebal berputar di antara keduanya, membuat mereka mustahil untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Namun Nan Army menebak. Sepertinya kolam air panas alami. Dodi kuno ini benar-benar tahu cara menikmati dirinya sendiri. Ayo kita lihat, canda Sioyan. Bagaimana kalau harta karunnya ada di kolam air panas? Rahasia berburu harta karun adalah selalu mencari tahu. Jadi mereka berjalan mendekat. Namun ketika mereka semakin dekat, mereka terkejut saat menemukan bahwa kabut di antara kedua bongkahan batu itu begitu tebal hingga hampir seperti cairan. Tak heran mereka tidak bisa melihat dengan jelas apa yang ada di dalamnya. Meskipun mereka sudah sangat dekat, mereka hanya bisa melihat pantulan kabut yang sesekali seperti batu giok, sehingga keterkejutan terpancar di mata Kim Ur. Giok hangat Yansan. Apa? Giok hangat Yansan? Iya. Kim Ur sedikit bersemangat. Saya pernah melihatnya di sebuah buku kuno yang mengatakan bahwa ada sejenis giok hangat Yansan yang merupakan salah satu giok paling langka dan tak ternilai harganya. Buku kuno itu mengatakan bahwa setelah giok hangat Yansan muncul dari rahim batu, pasti disertai kabut. Dilihat dari kepadatan kabut ini, jika itu benar-benar sepotong giok hangat Yansan, pasti ukurannya cukup besar. Soyen tidak terlalu tertarik dengan apakah giok hangat Yansan itu tidak bernilai harganya dan bertanya, apakah ada sesuatu yang ajaib tentang giok hangat Yansan ini? Iya, Kim Ur mengangguk, menoleh ke arah Zijing dan berkata, menurut catatan kuno, berlatih latihan yang dikaitkan dengan air pada giok hangat Yansan memiliki efek yang saling menguntungkan dan dapat mencapai hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Mata Zijing tiba-tiba berbinar. Hebat kalau begitu. Ayo kita pergi dan lihat apakah itu benar. Zijing tidak sabar lagi. Ayo pergi. Mereka bergegas ke batu-batu besar tetapi sangat kecewa. Tidak ada batu giok hangat Yansan atau sumber air panas di balik kedua batu besar itu, melainkan sebuah tangga batu giok yang tersembunyi di balik kabut tebal. Tidak jelas berapa jumlah anak tangganya dan kemana arahnya. Tiba-tiba Kim Ur berseru. Ya Tuhan, Dodi kuno ini terlalu boros. Dia benar-benar menggunakan batu giok hangat Yansan untuk membuat anak tangga. Hah? Jiying yang baru saja kecewa tiba-tiba menjadi bersemangat kembali. Nona Muer, apakah anak tangga ini benar-benar batu giok hangat Yansan? Apakah Anda yakin? Kim Ur menggelengkan kepalanya. Saya juga belum pernah melihat batu giok hangat Yansan. Melihat Jijing yang tiba-tiba tampak sedikit tertekan, ia buru-buru berkata, tapi saya sudah memeriksa dengan seksama kualitas dan tekstur batu giok anak tangga ini. Benar-benar mirip dengan catatan di buku-buku kuno. Setelah mendengar apa yang dikatakan Kim Ur, Zijing tiba-tiba menunjukkan kegembiraan lagi. Melihat Kim Ur yang tiba-tiba terkejut dan terkejut, membuat Zijing bergantian antara terkejut dan kecewa. Kemudian Suen berkata, jangan khawatir, Zijing, terlepas dari apakah ini giok hangat Yansan atau bukan. Saya akan menggali seluruh tangga giok untuk Anda nanti. Ia kemudian menambahkan, pernahkah Anda berpikir bahwa meskipun tangga ini memang giok hangat Yansan, kabut yang menyertainya setebal apapun seharusnya tidak sepadat ini. Lagi pula, dengan tangga giok yang langka dan berharga seperti itu, kemana arahnya? Iya, Kim Ur tiba-tiba menyadari.
Mungkin ini pintu masuk ke rumah harta karun Sioyo. Suen terkekeh dan dengan lembut mengayunkan doginya, mencoba menyingkirkan kabut dan melihat sekilas. Namun kabut itu tidak menghilang, malah kabut itu berputar-putar di bawah tangan Xiaoyan, tetap stagnan di antara dua batu besar. Ini sungguh aneh. Terserah, bahkan jika itu mengarah ke tempat berbahaya, kita harus pergi. Ayo pergi. Suen mengangkat kakinya dan menuju tangga Gio. Jadi semua orang mengikutinya dari dekat. Ketika semua orang melangkah ke tangga batu Gio, sebelum mereka sempat melangkah lagi, kabut yang awalnya stagnan tiba-tiba menyerbu ke arah mereka, menyelimuti mereka dalam sekejap. Segalanya terjadi begitu tiba-tiba sehingga mereka siapapun sempat bereaksi. Kabut yang berputar-putar dengan cepat berubah menjadi pusaran putih, sehingga pemandangan di depan mereka kabur. Dengan cepat memudar menjadi keheningan yang mematikan. Seolah-olah mereka telah terputar di dalam ruang gelap tanpa batas. Tak yakin apa yang sedang terjadi, mereka tidak berani bergerak. Mereka berpegangan tangan, jantung mereka berdebar kencang saat mereka menunggu. Rasanya seperti selamanya, namun juga terasa seperti momen singkat sebelum cahaya kembali. Tapi di mana batu besar itu? Di mana kabut itu? Hilang. Menatap ke bawah, mereka melihat tanah merah yang lembut dan anak tangga batu Gio. Mereka segera mendongak hanya untuk melihat lautan hijau. Sangat kontras dengan tempat mereka sebelumnya. Jelas ini bukan lagi perut gunung, melainkan dunia lain. Memanfaatkan sebaik-baiknya, mereka melesat terbang tinggi ke langit untuk mengamati sekeliling mereka. Itu adalah dunia hijau. Di balik hamparan hutan lebat yang luas terbentang hamparan padang rumput yang tak terbatas. Melihat lebih dekat, padang rumput itu gersang kecuali rumput hijau yang lembut. Namun di hutan, sesekali terlihat burung-burung aneh dan ganas terbang dari pepohonan. Sayap mereka terbentang puluhan meter. Lihat! Seru Ying tiba-tiba menunjuk ke ujung padang rumput. Semua orang melihat keluar dan melihat kabut tipis mengepul dari ujung pandangan mereka. Meskipun kabut ini belum tentu sama dengan kabut itu, ketidaknyamanan yang luar biasa karena terjebak dalam kegelapan tak berujung tadi masih menyisakan rasa takut yang mendalam di benak semua orang tentang keanehan kabut yang berputar-putar itu. Feng Feng mendesah pelan. Sepertinya kita harus mencari harta karun di hutan. Semua orang tertawa. King Mu'er mengangguk. Iya, setidaknya ada binatang ajaib di hutan. Bahkan jika kita tidak dapat menemukan harta karun, kita bisa memburu binatang ajaib di hutan dan menganggapnya sebagai pengalaman. Lagi pula kita membutuhkan banyak inti sihir tingkat tinggi. Bagaimana Anda tahu berapa banyak bintang yang dimiliki binatang ajaib di hutan? Suen menggoda King Mu'er. Bagaimana jika mereka semua berlevel rendah? Mustahil. King Mu'er berkata datar. Pernahkah Anda melihat binatang ajaib terbang itu? Binatang ajaib kuno. Anda bisa tahu mereka bukan binatang tingkat rendah hanya dengan melihatnya. Bagaimana kalau mereka sangat tinggi? Misalnya bintang 8 dan 9 bintang? Suen terus menggoda. Lalu King Mu'er tersedak, cemberut sambil menatap Xiaoyan yang memiringkan kepalanya dan menatapnya dengan tatapan bertanya. Untuk sesaat ia mengerutkan kening dan menggeram kepadanya. Apa Anda bodoh? Kita tidak bisa menang, jadi kenapa kita tidak lari saja? Suen tertawa lalu berkata, saya rasa harta karun Xiaoyu seharusnya ada di hutan itu. Namun kekuatan jiwa tidak bisa bekerja dengan baik di sini. Jadi semua orang harus sangat waspada. Hutan itu dipenuhi pepohonan raksasa yang membutuhkan beberapa orang untuk berpegangan tangan. Kanopi mereka yang menjulang tinggi menyatu, menutupi langit biru. Udara terasa mencekam dan auman binatang ajaib terdengar dari waktu ke waktu. Mereka baru berjalan beberapa ratus kaki ke dalam hutan ketika mereka melihat seekor serigala tahap awal bintang 6. Tubuhnya berkilau hitam. Binatang ajaib memiliki indera penciuman yang sangat tajam. Begitu mata mereka menangkap sosok serigala itu, ia merasakan sesuatu dan menolehkan kepalanya yang ganas untuk menatap mereka.
Mata hijau gelapnya berkilat waspada, seolah merasakannya jahat. Serigala itu tiba-tiba berbalik dan melarikan diri. Serigala ini cukup bijaksana, tawa Syuzan. Namun tepat saat ia mulai tertawa, serigala yang melarikan diri itu melolong memilukan. Seekor ular piton raksasa sepanjang 3 kaki tiba-tiba muncul entah dari mana, membuka rangnya dan menelan serigala raksasa itu dalam sekali telan. Kemudian, dengan mata merah darahnya yang tajam melotot ke arah kelompok itu. Ia mulai menggeliat perlahan, mencoba melahapnya. Bagaimana mungkin Longyi, naga petir emas 9 mendalam, diabaikan oleh ular piton setingkatnya? Saya sungguh tak habis pikir. Seekor ular piton bintang 6 tingkat puncak berani makan tepat di depan kita. Seolah-olah kita tidak ada. Apa dia tidak ingin hidup? Ular piton warna-warni itu tidak terlalu sombong. Ia sudah sangat terbatas setelah menelan serigala raksasa sepanjang 2 kaki itu. Apalagi yang bisa ia lakukan selain menelannya? Terlebih lagi, ular piton warna-warni itu adalah yang terdepan di antara rekan-rekannya. Kulitnya yang luar biasa keras kebal terhadap pedang dan pisau. Dan daya cengkeram yang terpancar dari lilitannya memungkinkannya untuk seringkali menandingi beberapa binatang setingkatnya secara bersamaan. Dengan hanya satu individu yang kekuatannya tak terlihat, 6 individu lainnya hanya sekuat dirinya sendiri. Jadi apa yang perlu ditakutkannya? Namun, ketika ular piton warna-warni itu merasakan fluktuasi doki unik Longyi, tubuhnya yang melingkar secara naluriah bergetar. Matanya yang seukuran lonceng memancarkan sedikit rasa takut. Namun, sudah terlambat untuk melarikan diri. Inti sihir bintang 6 puncak tidak mudah ditemukan, dan kerumunan itu tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Namun mereka tidak menyerang. Longyi tidak mengizinkan mereka ingin menantang ular piton warna-warni itu dalam pertarungan 1 lawan 1. Namun naga guntur emas 9 mendalam memiliki harga dirinya sendiri. Bagaimana mungkin ia menyerang binatang setingkatnya sambil makan? Longyi dengan sabar menunggu ular piton warna-warni itu selesai melahap binatang serigala itu. Melihat Longyi yang berdiri di depan hanya menontonnya makan, ia berasumsi kerumunan itu takut padanya. Dan fluktuasi doki Longyi hanyalah pertahanan diri. Merasa tenang, ular piton warna-warni itu melanjutkan melahap binatang serigala itu dengan perlahan dan santai. Akhirnya, ular piton warna-warni itu selesai menelan binatang serigala itu, melilitkan tubuhnya dan mencoba pergi, mencari tempat yang tenang untuk mencerna. Kemudian Longyi bergerak. Dengan raungan naga yang mendalam, ledakan semangat juang yang dahsyat meletus. Longyi mengetakkan kakinya ke tanah, langsung menyerbu ke depan. Tombak emasnya memancarkan percikan petir saat ia menerjang ular piton raksasa itu. Mendengar raungan naga dan melihat Longyi yang tiba-tiba merasa tertekan, mata ular piton raksasa itu berbinar ketakutan, dan ia melesat dengan cepat. Berpikir untuk lari sekarang. Terlambat. Longyi mendengus dingin, menggerakkan tenaga dari pinggul dan perutnya, lalu berlari mengejarnya. Ular piton raksasa itu panik, mencabuk dengan ekornya yang besar dan memanfaatkan hentakannya untuk melesat maju lagi. Ia berbalik dan membuka mulutnya untuk menyemburkan kabut warna-warni. Kabut itu sangat busuk, langsung melenyapkan tumbuhan apapun yang disentuhnya. Ekspresi Longyi sedikit berubah. Semangat juangnya melonjak keluar, dengan cepat mengembun di luar tubuhnya menjadi perisai emas yang menghalangi kabut. Tepat pada saat itu, kicauan burung yang tajam bergema di udara, dan seekor burung abu-abu raksasa bagaikan kilat melesat melintasi langit dan menukik ke arah Longyi. Ternyata ada yang membantu. Longyi sangat marah. Ia adalah naga petir emas 9 mendalam yang perkasa. Monster bintang 6 puncak, namun burung raksasa ini yang baru berada di level bintang 6 akhir berani menyerangnya. Betapa butanya. Ia menusukkan tombak emasnya ke samping, menusuk burung abu-abu yang sedang menukik itu. Namun tombak itu meleset. Burung abu-abu itu bahkan lebih cepat dari momentum menukiknya sendiri.
berbalik dan mundur tepat saat Longyi menusukkan tombak itu. Monster bintang 5 memiliki tingkat kecerdasan tertentu. Bukan karena burung abu-abu itu buta, juga tidak melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Sebaliknya, ia mengandalkan kecepatan terbangnya yang cepat untuk menggagalkan pengejaran Longyi terhadap ular piton warna-warni itu. Yakin bahwa ia bisa lolos tanpa cedera, ia bertindak sebagai pembalasan atas mangsa tangguh yang sebelumnya ditemuinya saat berburu. Dan ular piton warna-warni itu melahapnya tanpa sengaja membantunya atau mungkin menyelamatkan nyawanya. Namun ia salah perhitungan. Tepat saat ia mengepakkan sayap dan terbang kembali, sesosok ungu seperti bayangan melintas di depan matanya. Ia merasakan sesuatu menggaruk lehernya, tetapi tidak sakit. Sosok ungu itu kembali dan ia tidak tahu apa-apa lagi. Burung abu-abu raksasa itu telah mati. Ia mati tanpa tahu bagaimana ia mati. Sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.